Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Klasis Semarang Timur. Bacaan kita di hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabdanya dan yang memeliharanya. Jemaat yang terkasih, apa yang ada dalam benak maupun pikiran saudara tentang orang Farisi? Tentunya banyak hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Orang Farisi itu sok suci lah, merasa diri paling benar lah, dan sering menjebak Yesus dengan menggunakan cara-cara yang licik. Tidak salah memang ketika kita memiliki pemikiran maupun memiliki pemahaman yang seperti itu, karena sumber kita melihat orang Farisi itu seperti apa adalah Alkitab. Dan Alkitab kita banyak yang memberikan keterangan tentang hal-hal yang negatif pada orang Farisi. Secara khusus di bagian Injil kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi ini sering menjatuhkan Yesus dengan berbagai macam trik liciknya sendiri. Namun nampaknya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengeneralisir semua orang Farisi itu memiliki sikap dan sifat yang seperti itu. Buktinya, ada orang Farisi yang tidak begitu, yaitu Nikodemus. Dikatakan di ayat yang pertama, Nikodemus itu seorang Farisi. Jelas ia adalah seorang Farisi. Dan ia datang di malam hari untuk belajar pada Yesus. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya percaya bahwa tanda maupun karya yang dilakukan oleh Yesus adalah dari Allah. Dan melihat pemahaman maupun kepercayaan Nikodemus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kepercayaannya itu berbeda, bahkan bertolak belakang dengan kepercayaan maupun pemahaman orang Farisi pada umumnya, yang malah mengatakan Yesus sedang menghujat Allah. Jadi, kita bisa melihat bahwa Nikodemus ini berbeda dengan orang Farisi pada umumnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang bisa kita petik dari perenungan kita pada hari ini, bahwa kita tidak bisa mengeneralisir suatu kelompok akan memiliki sifat dan sikap yang sama. Contohnya mungkin seperti ini. Dalam pikiran kita, ketika membayangkan bentuk bakso, itu pasti bentuknya bulat. Tetapi nyatanya sekarang ada juga bakso yang berbentuk segitiga ataupun kotak. Begitu pula ketika kita memikirkan tentang seluruh anggota kelompok A misalnya, pasti mereka akan bersikap A. Oh tentu, belum tentu.
Siapa tahu kelompok A bisa bersikap B maupun C. Jadi, kalau orang Jawa bilang, jangan digebiah uyah atau digeneralisir semuanya sama atau memiliki sifat dan sikap yang sama. Seperti Souljah, satu kelompok band gitu, pernah mengatakan di dalam lagunya bahwa tak selalu yang berkilau itu indah. Amin.